alhamdulillah setelah ditemukan dan dilakukan upaya paksa bisa dibawa ke K4 ini dan tiba di Jakarta sekitar pukul 2 ya tadi ya, pukul 2. Nah, satu orang lagi saudara MIA, ya ini Jakarta memang sampai sore kita tunggu ya yang bersangkutan. Sebelumnya itu kooperatif yang bersangkutan ya. Makanya terhadap yang saudara JH dan MIA ini tidak kita lakukan upaya jemput paksa. Tetapi pada hari ini, hari tadi pagi gitu ya, karena beberapa minggu yang lalu diberikan surat panggilan kepada yang bersangkutan, kami berpikir karena selama ini yang dua ini kooperatif, yang bersangkutan akan hadir gitu ya, pagi-pagi sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Karena sebelum-sebelumnya dipanggil sebagai saksi maupun kemudian dipanggil sebagai tersangka, yang bersangkutan itu kooperatif. Tapi sampai siang hari gitu ya, sore hari tidak hadir, kemudian kita komunikasi ya, penyidik melakukan komunikasi dengan yang bersangkutan dan informasi yang kami peroleh bahwa yang bersangkutan ada kepentingan atau yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan kemudian setelah berkomunikasi yang bersangkutan bisa hadir sekitar jam 16 ya, 18 ya, sekitar jam 18 gitu. Dan ini juga yang membuat kemudian proses konvers pada hari ini menjadi mundur gitu ya. Harusnya kita rencanakan sore, ya lebih sore gitu ya. Tapi karena harus diminta dulu keterangan terhadap para tersangka ini yang datangnya bergelombang, ya kita menjadi mundur waktunya. Itu Mas Mario seperti itu. Kemudian tadi melibatkan beberapa orang, bahkan ada yang terakhir itu ada 40 orang ya, yang kemudian digunakan namanya. Tapi mereka juga secara sadar ya Mas Mario. Artinya karena mereka kan diberikan fee ya sejumlah uang untuk rata-rata 100 juta ya per debitur gitu. Jadi artinya orang-orang tersebut bukan tidak tahu ya. Nah, beda dengan biasanya ada juga yang identitasnya kemudian dibeli misalkan 1 juta KTP-nya misalkan ya, kemudian dibuat seolah-olah dia ya dikapitalisasi lah, dia punya usaha dan lain-lain gitu ya, kemudian dijadikan debitur. Nah, ini berbeda. Orang-orang ini dari 40 orang ini karena kemudian setelah ditotal ada 4, sekian miliar itu ya. Langkah pertama tentunya kita akan melihat ya bahwa keterlibatan dari orang ini keterlibatan orang ini seperti apa gitu ya. Kita lihat niat jahatnya dan lain-lainnya, kemudian juga signifikan tidaknya di dalam perkara ini. Tapi yang jelas konteks sekarang ya, rezim sekarang di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini adalah bagaimana mengembalikan kerugian keuangan negara. Di samping ada penghukuman gitu ya. Jadi kita lebih fokus ke sana. Nanti uang-uang tersebut akan kita tarik ya dalam rangka aset recovery, termasuk yang dapat 100 jutaan tersebut. Tentunya akan kita tarik, itu yang langkah yang paling penting untuk kita lakukan. Sementara sebagai otak pelaku yang memang secara signifikan tindakan-tindakannya itu di dalam kredit fiktif ini, nah merekalah 5 orang itu yang saat ini kita lakukan upaya paksa untuk penahanan. Kemudian terkait dengan model, ya ini mirip dengan LPI dan lain-lain, apakah melibatkan BPK, PPATK dan lainnya? Tentu kita juga akan mundur ya, artinya melihat bagaimana bank ini operasionalnya sebelumnya.
Yang kita lihat kan baru di tahun 2021 sampai dengan 2024. Ya. Untuk sebelumnya operasionalnya, apakah ada model-model seperti ini yang memang seharusnya Bank Jepara Arta ini menjadi tempat untuk penyaluran kredit ya kepada masyarakat gitu ya, sehingga perekonomian khususnya di daerah Jepara menjadi berjalan, menjadi berkembang karena ada aliran uang ya, aliran uang gitu ya, seperti itu. Karena kalau minjam kata-kata Pak Menteri ada darah yang masuk gitu ya, darah segar yang masuk seperti itu di perekonomian. Nah, kalau ternyata uang sebesar ratusan miliar ini justru hanya bergulir di antara orang-orang di pengurus ya, pengurus banknya dengan beberapa orang grup-grup mereka yang tidak terkait dengan masyarakat, tentunya ini uang sebesar itu tidak juga menjadi pemicu untuk atau katalisator untuk pergerakan ekonomi pada level masyarakat gitu, seperti itu. Silahkan barangkali ada yang mau ini dulu. Begitu kira-kira Mas Mario. Kemudian Mas Jamal, apakah benar ada keterlibatan dari Wakil Menteri Pertanian, apakah akan dijadikan saksi, dan apakah benar uang tersebut? Nah, ini ada informasi baru dari Mas Jamal, tentunya kami akan dalami informasi ini, tiga-tiganya ya, mulai dari yang pertama, ini kemudian yang kedua, dan apakah akan ini digunakan untuk apa uangnya dan lain-lainnya, ya Mas Jamal. Informasinya, terima kasih, nanti kita akan dalami. Baik. Itu mungkin. Terima kasih Pak Asep Guntur yang telah merespon dengan lengkap dari Mas Mario dan Mas Jamal. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab untuk perkara lainnya. Mas Yus, satu saja. Oke, terima kasih. Silakan Mas Yus.